Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Eka Putri. Saya akan berbicara tentang biografi Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayo Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang bupati di Jepara, dan ibunya bernama M.A. Ngasirah, seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Raden Ajeng Kartini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Saudara Raden Ajeng Kartini berjumlah 10 orang, yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tiri. Raden Ajeng Kartini pernah bersekolah di ELS. Di ELS, ia belajar bahasa Belanda selama 12 tahun. Karena menurut kebiasaan bahwa anak perempuan yang sudah berumur 12 tahun harus tinggal di rumah untuk dipingit. Meskipun dalam hati Raden Ajeng Kartini menentang, tetapi beliau tidak pernah membantah orang tuanya. Meskipun berada di rumah, ia aktif melakukan korespondensi atau surat-menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Sebab beliau juga aktif dalam berusaha Belanda. Dari sinilah kemudian ia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar majalah serta buku-buku yang ia baca. Hingga kemudian ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan di dunia. Di usianya yang ke-20, ia bahkan banyak membaca buku-buku. Ketertarikannya dalam membaca kemudian membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita, melihat perbandingan antara wanita Eropa dan wanita pribumi. Dan beliau juga menaruh perhatian pada masalah sosial yang terjadi menurutnya. Seorang wanita perlu memperoleh kesamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum. Cita-cita luhur Raden Ajeng Kartini adalah ia ingin melihat perempuan di bumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi itu dianggap sebagai hal baru yang dapat merubah pandangan masyarakat. Selain itu, tulisan-tulisan Kartini juga berisi tentang makna ketuhanan, kebijaksanaan, dan keindahan, kemanusiaan, dan juga nasionalisme. Sejarah mengatakan bahwa Kartini diizinkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang guru sesuai dengan cita-cita. Namun, ia dilarang untuk melanjutkan studinya untuk belajar di Batavia ataupun ke negeri Belanda. Hingga pada akhirnya ia tidak dapat melanjutkan cita-citanya, baik belajar menjadi guru di Batavia ataupun ke kuliah di negeri Belanda. Meskipun ketika itu ia menerima beasiswa untuk belajar di sana. Pada tahun 1903, pada saat Kartini berusia sekitar 24 tahun, ia dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Jojo Adiningrat, yang merupakan seorang bangsawan dan juga bupati di Rembang yang telah memiliki 3 orang istri. Meskipun begitu, suami Raden Ajeng Kartini memahami apa yang menjadi keinginan istrinya itu, sehingga ia kemudian diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama. Sekolah itu berdiri di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang yang kemudian sekarang dikenal sebagai Gedung Pramuka. Raden Ajeng Kartini melahirkan anak bernama Swesali Jojo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun, beberapa hari kemudian setelah melahirkan anaknya yang pertama, Raden Ajeng Kartini kemudian wafat pada tanggal 17 September 1904. Di usianya yang masih sangat muda, beliau kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat perjuangannya, kemudian pada tahun 1912 berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang. Kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah lainnya. Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini untuk menghormati jasa-jasanya. Sepeninggal Raden Ajeng Kartini, kemudian
seorang pria bernama Ki H. Abendanon yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Ia mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh Raden Ajeng Kartini ketika ia aktif melakukan korespondensi dengan teman-temannya yang berada di Eropa ketika itu. Dari situ kemudian disusunlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Pemikirannya banyak mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi ketika itu. Tulisan-tulisannya juga menjadi inspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia kala itu, seperti W.R. Supratman. Beliau kemudian membuat lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Inilah yang menjadi salah satu prestasi dari Raden Ajeng Kartini. Atas jasa Raden Ajeng Kartini, Presiden Soekarno sendiri kala itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 yang berisi penetapan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini, yakni pada tanggal 21 April, diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang ini. Keistimewaan Raden Ajeng Kartini adalah tulisan-tulisan Kartini juga berisi tentang makna ketuhanan, kebijaksanaan, dan keindahan, peri kemanusiaan, dan juga nasionalisme. Teladanan dari Raden Ajeng Kartini adalah 1. Rendah hati, 2. Patuh dan menghormati orang tua, 3. Berani dan optimis, 4. Tak henti belajar, 5. Cinta tanah air dan bangsa. Demikian biografi dari Raden Ajeng Kartini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.